Masih menggantungnya status Shin Tae-yong yang tak kunjung mendapatkan sodoran kontrak baru, tentu saja membuat banyak pecinta sepak bola nasional resah. Terlebih, Coach Shin sendiri mengakui jika dirinya telah mendapat tawaran melatih di tim lain. Jelas ini membuat publik makin mendesak PSSI harus segera memutuskan lanjut atau tidak. Gak usah bergantung dari hasil Piala Asia U23, yang selain gak masuk kalender FIFA, juga sangat tidak realistis untuk lolos dari fase grup. Lebih dari itu, sadar atau tidak, Coach Shin sendiri sudah melakukan hal yang biasanya dilakukan para pelatih top, dan itu nggak pernah dilakukan oleh pelatih sebelumnya di Timnas Indonesia. Lantas, apa sih itu? Drama soal masa depan Coach Shin Tae-yong sekarang ini benar-benar menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Sebab bagaimanapun, Coach Shin ini layak banget mendapat perpanjangan kontrak usai keberhasilan membawa Indonesia lolos ke 16 besar. Gak cuman itu, segala perubahan yang telah Coach Shin lakukan juga patut menjadi pertimbangan, ketimbang menunggu hasil dari Piala Asia U23. Ya, Piala Asia U23 bagaimanapun bukanlah turnamen yang resmi di bawah FIFA. Sehingga, atas dasar apa PSSI memasang target yang tinggi di ajang tersebut? Terlebih di ajang Piala Asia U23, besar kemungkinan kalau Indonesia nggak akan diperkuat oleh para pemain-pemain abroad, macam Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Aga Bagot, Marcelino, hingga Pratama Arhan. Alasannya ya tadi, klub dari masing-masing pemain kemungkinan gak akan melepas pemainnya ke timnas untuk ajang gak resmi. Sehingga mau tak mau, Coach Shin harus bisa menuruti target itu dengan pemain dari Liga 1. Fair aja, itu sangat berat dan bahkan 99% sulit untuk lolos. Bukan gak bisa ya, tapi berat banget malah. Ya, suka tak suka, faktanya kualitas Liga 1 masih sangat tertinggal, bahkan dari Liga Malaysia maupun Thailand. Dan untuk bersaing di level Asia, jelas para pemain Liga 1 masih belum bisa mencapai level itu. Di mana itu dibuktikan di Piala Asia lalu, tatkala pemain yang cukup bisa mengimbangi level pemain diaspora, ya hanya Yaakob Sayuri dan Rizky Ridho. Maka dari itu agak lucu bila memberi target Coach Shin semacam itu, akan tetapi pemainnya juga jauh levelnya. Enggak, ini enggak masalah suka tak suka, ataupun mengkotak-kotakan atau mendewa-dewakan pemain keturunan. Namun bisa dilihat sendiri kok, gimana level mereka yang terdidik di luar negeri dengan di liga lokal. Mulai dari akurasi passing, cara kontrol, visi, hingga decision making. Lebih lanjut, menurut kabar yang telah beredar, kalau Coach Shin mengaku udah mendapat tawaran dari tim lain, dan bisa aja ia mengambil tawaran itu karena merasa tak dihargai. Padahal, apa yang sudah dilakukan Coach Shin selama ini, jelas pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Mungkin di mata haters yang masih mendewakan trofi level ASEAN, plus terpaku pada skor, STY nggak ada apa-apanya. Namun secara tak sadar, Coach Shin udah melakukan 4 hal penting, yang bahkan nggak dilakukan oleh pelatih timnas sebelumnya. Yap, yang pertama adalah berani bereksperimen. Coach Shin adalah pelatih yang emang suka bereksperimen. Mulai dari potong generasi, sampai pada hal yang berkaitan dengan teknis di atas lapangan. Di mana yang paling mencolok adalah saat ia melakukan eksperimen jelang Piala Asia, atau bahkan sejak laga melawan Irak dan Filipina. Di situ, Coach Shin dihajar kanan kiri gara-gara hasil timnas yang kalah melulu dan kebantai pula. Ya, ketika itu Coach Shin mencoba pola 3-5-2 yang beralih di 4-4-2 saat TC di Turki. Dari semua itu, ia ingin tahu dengan kualitas lawan yang dihadapi. Enaknya dia main pakai apa? Sehingga hasilnya pun dibantai, yang sayangnya itu menjadi bahan haters buat menjatuhkan Coach Shin.
Kemudian yang kedua adalah berani bikin kesalahan. Yap, Coach Shin sendiri emang nekat, terutama dalam menentukan formasi atau pemilihan pemain. Namun ia harus melakukan itu untuk mengetahui sejauh mana tim ini berkembang. Dan melanjut pada poin ketiga dan 4, Coach Shin ini berani mengakui kesalahan dan berani membuat perubahan untuk kemudian kita semua melihat hasilnya di Piala Asia. Emang dari skor kita kalah, tapi coba lihat baik-baik. Kapan lagi timnas Indonesia bisa meladeni permainan Irak, Jepang, dan bahkan bisa mengobok-obok Australia? Secara permainan yang mana itu diakui sendiri oleh pelatih The Socceroos, Graham Arnold. Intinya, Coach Shin selalu melakukan koreksi dari setiap perubahan yang ia lakukan. Sehingga trennya ini bagus, meski ya masih ups and down. Karena sekali lagi perlu diingat, tim ini masih sangat muda. Sehingga bisa dibilang, tugas Coach Shin ini masih sangat panjang. Sehingga jika diputus di tengah jalan, wah ya pasti akan mulai dari nol lagi. Karena sebagus siapapun pelatih baru yang datang, pasti ia punya style tersendiri. Ya pada akhirnya sekali lagi buat PSSI, tolong pertimbangkan lagi. Karena bagaimanapun, dampak Coach Shin ke timnas ini udah sangat besar. Mulai dari ngajarin passing, ningkatin fisik, nguatin mental, sampai menciptakan pondasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Ya kali dia dilepas cuman gara-gara hasil turnamen non-FIFA, ketimbang mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan Indonesia di level Asia yang resmi FIFA. Ingat, Asia bukan ASEAN, jadi jangan terlalu banyak ini itu. Seolah-olah timnas Indonesia itu selevel Jerman, Italia, Brasil, Portugal, Spanyol, Belanda, ataupun Argentina. Orang kita bisa bermain dengan cara yang rapi, akurasi passing di atas rata-rata, serta fighting spirit tinggi, itu udah cakep banget. Sebab perlu diingat, bahkan pemain keturunan yang dimiliki Indonesia sekarang, termasuk nanti Jay Etzas, Tom Haye, Nathan Choan, hingga Martin Paes. Di Eropa itu levelnya masih tier 2 ataupun 3. Lah ini kok masih banyak haters yang menuntut timnas main kayak Barcelona, City, ataupun tim-tim top Eropa lainnya. Jelas lucu aja gitu loh. Untuk itu sekali lagi, tolong perpanjang kontrak Coach Shin sesegera mungkin, ketimbang nanti menyesal di akhir.